Ayah Bunda, selamat siang. Ketemu lagi dengan Dokter Listia di sini. Kali ini saya akan berbagi sharing materi tentang keterlambatan perkembangan umum anak. Seringkali orang tua tidak menyadari keterlambatan perkembangan anak, karena perkembangan setiap anak kan memang keunikan tersendiri dan kecepatan pencapaiannya mungkin berbeda-beda antar setiap anak. Sehingga kisaran waktu pencapaian tiap tahap perkembangan itu cukup besar. Misalnya anak dikatakan normal jika ia dapat berjalan 10 bulan sampai 18 bulan, sehingga terjadi perbedaan perkembangan di antara masing-masing anak itu. Sehingga kita harus tahu kapan tanda bahaya itu ada atau red flag perkembangan anak, dibilang bahwa oh anak saya sudah nggak normal, anak saya masih normal kok gitu. Anak bisa mengalami keterlambatan di dalam satu ranah saja, tapi juga bisa mengalami perlambatan di beberapa ranah. Jadi ranah perkembangan anak itu ada 4. Yang pertama adalah motorik kasar, yang kedua motorik halus, yang ketiga perkembangan bahasa, yang keempat adalah personal sosial atau kemandirian. Anak bisa saja mengalami keterlambatan satu atau banyak ranah. Kalau lebih dari 2 ranah, kita namakan dengan global developmental delay. Perlambatan perkembangan umum dapat digunakan untuk anak di bawah usia 5 tahun. Sedangkan kalau sudah di atas 5 tahun, orang tua harus melakukan tes IQ untuk melihat perkembangannya seperti apa. Kalau ada keterlambatan perkembangan umum untuk anak di atas 5 tahun, kita sebut dengan retardasi mental. Tetapi ini harus disesuaikan dengan hasil IQ-nya. Istilah keterlambatan perkembangan umum dapat digunakan untuk anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Sedangkan retardasi mental umumnya dipakai untuk anak yang lebih tua, di mana tes IQ dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dengan reliabilitas yang lebih baik. Anak dengan gangguan perkembangan umum tidak selalu mengalami retardasi mental di kemudian hari. Penyebab keterlambatan perkembangan umum antara lain bisa genetik atau kromosom, misalnya sindroma Down. Ada juga gangguan atau infeksi susunan saraf, misalnya cerebral palsy, spina bifida, atau congenital tubercular syndrome. Atau riwayat bayi dengan risiko tinggi seperti bayi prematur atau kurang bulan, atau bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Atau bayi yang mengalami sakit berat pada awal kehidupan, pada masa neonatus, sehingga memerlukan perawatan intensif di perina, sehingga memerlukan perawatan intensif di NICU. Untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami keterlambatan perkembangan secara umum, kita memerlukan data atau laporan atau keluhan orang tua, dan perlu dilakukan pemeriksaan deteksi dini atau screening perkembangan pada anak. Pemeriksaan screening perkembangan ini dilakukan dengan menggunakan alat screening perkembangan yang benar. Dengan mengetahui secara dini, maka dapat dicari penyebab keterlambatannya dan segera dilakukan intervensi yang tepat. Secara umum, orang tua harusnya mengenali tanda bahaya atau red flag perkembangan anak yang sederhana, seperti yang tercantum di bawah ini. Secara umum, orang tua sebaiknya mengenal tanda bahaya atau red flag perkembangan anak yang sederhana saja. Misalnya apa? Untuk tanda bahaya motorik kasar, 1. Misalnya terjadi gerakan yang asimetris atau tidak seimbang antara anggota gerak bagian kanan dengan bagian kiri, atau menetapnya refleks primitif. Refleks primitif itu adalah refleks-refleks yang muncul pada saat bayi hingga berusia 6 bulan. Sehingga kalau masih muncul refleks primitif seperti refleks Moro itu yang kaget-kaget kalau ada rangsangan di atas umur 6 bulan, atau shooting refleks, atau grasping refleks menggenggam yang masih muncul di usia 6 bulan, hati-hati, jangan-jangan putra-putri Anda mengalami gangguan perkembangan motorik kasar. Atau terjadi hiper atau hipotoni atau gangguan tonus otot. Jadi ototnya terlalu lembek atau ototnya terlalu kencang misalnya. Atau hiporefleksi atau gangguan refleks tubuh, membuat refleks yang berlebihan atau malah nggak berefleks misalnya. Atau yang kelima, adanya gerakan yang tidak terkontrol. Sedangkan tanda bahaya gangguan motor halus, misalnya bayi masih menggenggam setelah usia 4 bulan.
Misalnya, jadi tadi grasping reflex, atau ada dominasi salah satu tangan saja, atau handedness sebelum usia 1 tahun, atau dia mengeksplorasi oral yang masih sangat dominan setelah usia 14 bulan. Jadi semua dimasukin mainan, apapun masukin ke mulut setelah anak umur 14 bulan. Atau juga bisa terjadi perhatian penglihatan yang inkonsisten. Nah, red flag untuk tanda bahaya bicara dan bahasa atau ekspresif adalah kurangnya kemampuan menunjuk atau memperlihatkan ketertarikan terhadap suatu benda pada usia 20 bulan. Jadi dia tidak tertarik terhadap suatu benda. Yang kedua adalah ketidakmampuan membuat frase yang bermakna setelah umur 2 tahun atau 24 bulan. Jadi hati-hati ayah bunda, kalau putra-putri Anda umur 2 tahun dia tidak bisa membuat 2 kata atau frase kata, misalnya apa itu? Ayah mana? Mau itu? Misalnya. Itu hati-hati, mungkin putra-putri Anda mengalami gangguan bicara dan bahasa secara ekspresif. Yang ketiga, orang tua masih tidak bisa mengerti perkataan anak pada usia 30 bulan. Jadi masih pakai bahasa planet misalnya. Setelah anak usia 30 bulan, mungkin anak Anda mengalami keterlambatan bicara dan bahasa secara ekspresif. Nah, kemampuan bahasa selain ekspresif adalah reseptif atau menerima. Tanda bahayanya adalah kalau perhatian atau respon yang tidak konsisten terhadap suara atau bunyi. Misalnya saat dipanggil dia tidak selalu memberikan respon. Atau kurangnya joint attention atau kemampuan berbagi perhatian atau ketertarikan dengan orang lain pada usia 20 bulan. Misalnya dia lebih sering menyendiri, misalnya ada temennya, ada saudaranya, dia tidak perhatian misalnya. Atau yang ketiga, seringnya membeo atau mengulang ucapan-ucapan orang lain setelah usia 30 bulan. Jadi misalnya contohnya begini ayah bunda, misalnya ditanyain namanya siapa. Kalau dia tidak mengalami gangguan dalam bahasa dan bicara reseptif, dia akan menjawab namanya Mira. Tapi kalau malah dia menjawab dengan ikut-ikutan namanya siapa, membeo, nah hati-hati, berarti itu adalah mengalami keterlambatan bicara dan bahasa reseptif. Sedangkan tanda bahaya gangguan sosial emosional adalah usia 6 bulan anak jarang tersenyum atau ekspresi kesenangan yang lain. Umur 9 bulan kurangnya bersuara dan menunjukkan ekspresi wajah. Umur 1 tahun atau 12 bulan tidak merespon dipanggil namanya. Umur 15 bulan belum ada kata sama sekali. Umur 18 bulan tidak bisa bermain pura-pura. Umur 24 bulan belum ada gabungan 2 kata yang berarti. Untuk segala usia, hati-hati kalau tidak ada babbling, tidak ada bicara dan kemampuan bersosialisasi atau interaksi. Untuk tanda bahaya gangguan kognitif, pada usia 2 bulan, ayah bunda harus mulai waspada kalau tidak ada fixation atau keterikatan. Untuk usia 4 bulan, kurangnya kemampuan mata mengikuti gerak benda. Untuk usia 6 bulan, ternyata anak belum berespon atau mencari sumber suara. Pada anak usia 9 bulan ternyata belum babbling seperti mama, baba, seperti itu. Untuk usia 24 bulan belum ada kata yang berarti. Kata-katanya masih kata-kata yang planet, kata-kata planet gitu. Nah, untuk usia 36 bulan belum dapat merangkai 3 kata. Demikian ayah bunda sharing materi saya tentang keterlambatan perkembangan secara umum pada anak. Harapan saya semoga materi saya kali ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda, teman-teman dan saudara-saudara semuanya. Sehingga ayah bunda bisa mengetahui perkembangan secara umum buah hatinya. Apabila muncul gejala-gejala seperti yang ada di red flag tadi, ayah bunda bisa segera mengenalinya sehingga kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Oh iya, jangan lupa klik like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya supaya ayah bunda tidak ketinggalan informasi tentang kesehatan buah hati Anda di channel YouTube saya Dr. Listia SPA. Sampai jumpa.